Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama saya Dina Safitri dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dengan NIM 245720104. Di sini saya akan menjawab soal tipe A. Perhatikan data nilai siswa berikut. Dari tabel data nilai siswa, tentukan mean, rata-rata ukur, median, modus, kuartil ketiga, desil ke-7, persentil ke-43, simpangan baku, dan simpangan rata-rata. Langsung saja kita ke pembahasan pertama adalah mean. Dari data nilai siswa, terdapat nilai frekuensi dan nilai tengah setiap kelas. Rumus untuk mencari mean adalah X sama dengan sigma Fi XI per sigma Fi. Jadi, kita perlu mencari nilai tengah setiap kelas. Dari nilai 60 sampai 65, nilai tengahnya adalah 62,5. 62,5 didapat dari 60 ditambah 65 dibagi 2. Hitung setiap nilai dengan perhitungan yang sama. Setelah mendapatkan nilai tengah setiap kelas, kita akan lanjut ke rumus. X sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. X sama dengan 8 dikali 62,5. Jadi, 8 adalah nilai frekuensinya dan 62,5 adalah nilai tengah setiap kelas dari nilai 60 sampai 65. Kalikan semua nilai frekuensi dengan semua nilai tengah setiap kelas, kemudian dibagi dengan semua frekuensi, yaitu 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 28 ditambah 14 ditambah 9. Kemudian jumlahkan hasil dari perkalian nilai frekuensi dan nilai tengah tiap kelas, yaitu X sama dengan 500 ditambah 890,5 ditambah 1341 ditambah 2254 ditambah 1211 ditambah 832,5 dibagi 90. X sama dengan 7029 dibagi 90. Hasilnya X sama dengan 78,1. Jadi, nilai rata-rata atau meannya adalah 78,1. Pembahasan yang kedua adalah rata-rata ukur. Rumus menentukan rata-rata ukur adalah log G sama dengan sigma Fi dikali log Xi dibagi sigma Fi. Jadi, log G sama dengan 8 dikali log 62,5. 8 adalah nilai frekuensi dan 62,5 adalah Xi atau nilai tengah. Kalikan semua nilai frekuensi dengan log dan semua nilai titik tengah. Kemudian dibagi dengan semua jumlah frekuensi. Log G sama dengan 8 dikali 1,796. 1,796 adalah hasil dari log dikali 62,5. Dan jumlahkan serta kalikan semua frekuensi dengan hasil perkalian log dengan nilai tengah. Kemudian dibagi dengan 90. 90 adalah hasil penjumlahan dari semua frekuensi. Log G sama dengan 170,12 sama dengan 1,890 dibagi 90. Hasilnya, log G sama dengan 10 pangkat 1,890 sama dengan 77,7. Jadi, nilai rata-rata ukurnya adalah 77,7. Pembahasan selanjutnya adalah median. Sebelum kita ke rumus, kita harus menentukan letak dantum ke N per 2 sama dengan 90 per 2 sama dengan 45. Jadi, letak median berada pada interval 78 dan 83 karena frekuensi kumulatif sebelumnya 39 dan berikutnya 67.
Berarti data ke-45 terletak di kelas 78 sampai 83. Diketahui L sama dengan 78 dikurang 0,5 sama dengan 77,5. Jadi 77,5 adalah tepi bawah kelas median. P sama dengan 6, F sama dengan 39, Fn sama dengan 2. Rumusnya M sama dengan L plus P dalam kurung N per 2 dikurang F dibagi Fm. M sama dengan 77,5 ditambah 6 dalam kurung 45 dikurang 39 per 28. M sama dengan 77,5 ditambah 6 dalam kurung 6 per 28. M sama dengan 77,5 ditambah 6 dalam kurung 0,214. M sama dengan 77,5 ditambah 1,28 sama dengan 78,78. Jadi mediannya adalah 78,78. Pembahasan selanjutnya adalah modus. Sebelum kita ke rumus, kita harus menentukan kelas modus. Dan kelas modusnya terletak pada nilai 78 sampai 83. Dan frekuensi terbesarnya adalah 28. Diketahui L sama dengan 78 dikurang 0,5 sama dengan 77,5, P sama dengan 6, D pangkat 1 sama dengan F pangkat 1 dikurang F pangkat 0 sama dengan 28 dikurang 18 sama dengan 10. 10 adalah selisih dengan kelas sebelum. D2 sama dengan F pangkat 1 dikurang F pangkat 2 sama dengan 28 dikurang 14 sama dengan 14, selisih dengan kelas sesudahnya. Rumusnya, Mo sama dengan L plus P dalam kurung D pangkat 1 per D pangkat 1 ditambah D pangkat 2. Mo sama dengan 77,5 ditambah 6 dalam kurung 10 per 10 plus 14. Mo sama dengan 77,5 ditambah 6 dalam kurung 10 per 24. Mo sama dengan 77,5 ditambah 6 dikali 0,416666. Mo sama dengan 77,5 ditambah 2,5 sama dengan 80,0. Jadi, modus nilai siswa adalah 80,0. Pembahasan selanjutnya adalah kuartil ketiga. Jadi, di sini sudah disajikan tabel dengan nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Nah, sebelum itu, tentukan letak Q3. Q3 sama dengan 3 per 4, N sama dengan 3 dikali 90 per 4 sama dengan 67,5. Jadi, Q3 berada pada data ke 67,5. Sebelum ke rumus, tentukan dulu parameter Q3. TB atau tepi bawah kelas sama dengan 83,5, Fs Q3 atau frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 sama dengan 67. F Q3 atau frekuensi kelas Q3 sama dengan 14, P atau panjang interval sama dengan 6. Rumusnya, QI sama dengan TB ditambah 1 per 4N dikurang sigma FSQI per FQI dikali P. Q3 sama dengan TB ditambah 67,5 dikurang 67 dibagi 14 dikali 6. Q3 sama dengan 83,5 ditambah 0,5 per 14 dikali 6. Q3 sama dengan 83,5 ditambah 0,0357,14. Q3 sama dengan 83,5 ditambah 0,2142857. Q3 sama dengan 83,71. Jadi, kuartil ketiga Q3 dari nilai siswa adalah 83,71. Pembahasan selanjutnya adalah desil ke-7. Sebelum kita ke rumus, tentukan dahulu parameter D7-nya. TB sama dengan 78 dikurang 0,5 sama dengan 77,5. Sigma Fs D7 atau frekuensi kumulatif sebelum kelas D7 adalah 39.
F D7 frekuensi kelas D7 sama dengan 28 dan panjang interval atau P sama dengan 83,78 ditambah 1 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke rumusnya. Rumusnya adalah DI sama dengan TB plus 1/10 N dikurang sigma Fs QI per FQI dikali P. Nilai I-nya sama dengan 7. Jadi D7 sama dengan TB ditambah 63 dikurang 69 per 28 dikali 6 sama dengan 77,5 ditambah 24 per 28 dikali 6 sama dengan 77,5 ditambah 6 per 7 dikali 6. Hasilnya 77,5 ditambah 36 per 7. 36 adalah hasil dari 6 kali 6. Kemudian 77,5 ditambah 5,142857 sama dengan 82,642857. Jadi desil ke-7 adalah 82,64. Jadi kita ambil dua angka dari koma ya guys. Pembahasan selanjutnya adalah persentil ke-43. Karena 38,7 berada pada interval 72 dan 77, maka kelas persentil P43 sama dengan 72,77. Diketahui TB sama dengan BB dikurang 0,5 sama dengan 72 dikurang 0,5 sama dengan 71,5. Sigma FSP43 sama dengan 2, FP43 sama dengan 18, P sama dengan 6. Rumus P43 sama dengan TB ditambah 43/100 N dikurang sigma Fs P4 per Fp43 dikali P. Jadi P43 sama dengan 71,5 ditambah 38,7 dikurang 21 per 18 dikali 6. P43 sama dengan 71,5 ditambah 17,7 per 18 dikali 6 sama dengan 71,5 ditambah 0,9833 dikali 6. 0,9833 didapat dari 17,7 dibagi 18 dan hasilnya adalah 0,9833 dikali 6. Kemudian 71,5 ditambah 5,8998 dikali 6 sama dengan 77,3998. Kemudian hasil tersebut dibulatkan menjadi 77,40. Jadi persentil ke-43 adalah 77/40. Pembahasan selanjutnya adalah simpangan baku. Sebelum kita mencari simpangan baku, pertama-tama kita harus mencari nilai rata-rata. Rumusnya X sama dengan sigma N per I sama dengan 1 FI dikurang XI per N. Jadi hasil dari FI XI X pangkat 2 adalah 7029,0 per 90 sama dengan 78,1. Kemudian, kita harus menentukan nilai varians atau ragamnya dengan rumus S2 sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI dalam kurung XI dikurang X pangkat 2 per N sama dengan 6393,60 per 90. Nah, ini adalah rumus mencari simpangan baku. Jadi, rumusnya adalah S sama dengan akar kuadrat S pangkat 2 sama dengan akar kuadrat 71,0,4 sama dengan 8,43. Jadi simpangan baku dari nilai data kelompok tersebut adalah 8,43. Pembahasan yang terakhir adalah simpangan rata-rata. Jadi di sini kita akan mencari simpangan rata-rata dari data nilai siswa yang sudah disediakan. Nah, rumus mencari rata-ratanya adalah X sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI dikurang XI per N. Nah, jadi di sini FI dikurang XI-nya adalah
7029,0 dibagi 90. Jadi 90 adalah hasil dari semua frekuensinya. Sehingga hasil dari 7029,0 dibagi 90 adalah 78,1. Nah, rumus berikutnya adalah rumus mencari simpangan rata-rata, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI dalam kurung XI dikurang X pangkat 2 dibagi N sama dengan 6393,6 dibagi 90. Jadi 6393,6 adalah total dari FI dalam kurung XI dikurang X pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 71,04. Jadi rata-rata simpangan pada data nilai siswa adalah 71,04. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.